kemampuan finansial itu sendiri, kita bisa membackup rumah tangga kita itu. Nah, tapi buat teman-teman yang single, apalagi pentingnya mandiri finansial, karena mandiri finansial tuh menurut aku nggak melulu tentang bagaimana kita memiliki karir, karena aku sangat mengapresiasi teman-teman aku yang dia full time ibu rumah tangga, tapi mereka masih berusaha mengupayakan untuk mendapatkan cuan, karena kan sekarang banyak banget ya cara-cara untuk mendapatkan cuan dengan jadi konten kreator, dengan jadi influencer, nah terus banyak lah blogger kayak gitu. Jadi teman-teman perempuan emang harus join organisasi sih, karena dari situ akhirnya kalian akan nemuin relasi yang kita nggak pernah tahu loh. Ternyata relasi di komunitas itu akhirnya di dunia kerja bisa menjadi partner kerja kamu, partner diskusi kamu, atau bahkan kamu bisa dapetin kerja itu ya dari teman-teman komunitas kamu kayak gitu. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, rahayu. Paham Perempuan kali ini melakukan Serawung Podcast kembali, dan Serawung Podcast kali ini kita akan membahas terkait pentingnya seorang perempuan memiliki kemandirian secara finansial. Dan kali ini juga aku udah bersama dengan salah satu narasumber yang sangat progresif untuk pergerakan finansialnya, teman-teman. Ini dia Aulia Puspanjali. Hai teman-teman, para puan ya? Iya, para puan gak apa-apa, bebas. Para puan, the girls juga boleh. The girls nggak tuh? The girls, para puan. Oke, iya boleh. Boleh. Boleh banget. Nah, teman-teman, Mbak Aulia Puspanjali itu biasa dipanggil Aul, dan Aul ini merupakan salah satu bestie aku yang first time kita ketemu di Jogja. Halo bestie. Yatim Pride. Oke. Perlu teman-teman ketahui bahwa Aul ini merupakan salah satu alumni dari kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora di program studi Ilmu Komunikasi. Nah, untuk teman-teman yang nonton video ini, pastikan banget udah subscribe ya, dan kalau ada yang seangkatan dan sekelas, boleh banget mampir di kolom komentar kangen Aul gitu, boleh. Mohon izin teman-teman alumni, kakak tingkat, adik tingkat mungkin. Oke. Dan tadi ya teman-teman, karena sosok Aul ini adalah salah satu perempuan yang memiliki kekuatan kemandirian secara finansial. Amin ya Allah. Aul ini memiliki beberapa pengalaman organisasi. Yang pertama ada public relation di salah satu komunitasnya. Ya. Lalu dia juga memiliki pengalaman organisasi di IMIKI atau Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Indonesia. Mungkin ada senior aku, jadi aku. Oh, iya. Waduh. Dan yang terakhir dia juga gabung atau join di IMGK, Ikatan Mahasiswa Gunung Kidul. Nah, Aul ini adalah akamsi dari Gunung Kidul Pride, teman-teman. GK. Sampai aku tuh langsung masuk deh ini. Gak apa-apa. Sampai aku tuh di fakultas, di jurusan. Nah, aku tuh nama panggilannya tuh selain Aul tuh Aul GK tau. Aul GK. Jadi teman-teman aku tuh ngasih kontak aku Aul GK. Oh iya. Abis ini tak ganti Aul GK. Dan ada beberapa pengalaman pengalaman pekerjaan kali ya. Bekerja. Yang pertama, Aul pernah menjadi content writer di startup aplikasi kasir. Betul. Nah, yang kedua, Aul juga pernah menjadi sosial media spesialis di Musiko atau platform musik wedding gitu. Betul. Ya. Dan yang betul mulu saat ini guys, Aul ini adalah owner dari Bake Bakery. Ya. Ini merupakan salah satu usaha kolaborasi sama partner hidup. Amin. Calon partner hidup. Yeah. Dan sekarang Aul ini sebagai market manager di Sofia Jewelry. Hidup Sofia Jewelry. Hidup customer aku. Iya. Yang beli di Sofia Jewelry. Terima kasih banyak. Gas. Nah, teman-teman mungkin sebelumnya aku pantik terlebih dahulu agar kita sharingnya lebih enak ya. Oke. Nah, untuk teman-teman yang udah nonton video sebelum-sebelumnya di Ngaji Bris, ada beberapa hal yang aku jelasin terkait pentingnya personal branding, pentingnya public speaking. Nah, ini yang menghantarkan kenapa ya gitu Aul akhirnya in frame di sini. Jadi Aul ini nggak mungkin tiba-tiba menjadi seseorang atau sosok perempuan yang mandiri secara finansial tanpa memiliki skill atau kemampuan. Jadi, yuk sharing ya Aul.
pentingnya Udah disogok terasi jadi aku mau aku mau deh. yoi, pentingnya apa seseorang ini entah laki-laki dan perempuan ya terkait memiliki sebuah skill gitu, seberapa penting yang mana akhirnya punya keuntungan ataupun apa sih kerugian tertentu. Silahkan langsung di-sharingkan aja. Cekidot. Sekarang Iya. tadi aku manggilnya apa sih paham perempuan? Girly, The girls juga nggak apa-apa. The girls ya. Atau para perempuan. Oke, halo teman-teman paham perempuan, salam kenal. Iya, aku belum bilang makasih ya. Aku Makasih dulu. apanya? Nggak apa-apa, lanjut aja. Oke, ini emang parah banget ya. Dia tuh sebenarnya Ulia tuh temen futsal aku. Cie, Jadi kita sama-sama join. Kurang gede tau suara. Oke, kita sama-sama join. Ada mobilnya. Kita sama-sama join futsal Uinita. Terus aku nge-save nomornya Ulia tuh Ulia Uinita. Nah, terus habis itu kita jarang ketemu. Nggak pernah Bahkan nggak ketemu. pernah ketemu. Terus sekalinya ketemu diajakin Iya, podcast. ini first meet up-nya kita, teman-teman. Jadi agak kaget sebenarnya sih. Tapi happy karena dibawain terasi. Ya, terima kasih banyak kepada Mbak Ulia Iya. telah mengundang aku yang sebenarnya kalau secara pengalaman jauh banget dibanding teman-teman yang lagi nonton. Iya. Jadi sebuah Bisa deh. kehormatan buat aku, Makasih. sobat yatim kamu, karena sudah diundang di platform yang sebenarnya aku juga ngikutin tahu, aku follow juga. Harus dong. Cuman emang kayaknya akhirnya kita bisa ketemu sekarang tuh ya karena semesta baru ngerestuin gak sih? Oke. Terus tadi apa ya, Ulia ya? Skill. Oke. Menurut Aul tuh seberapa penting? Iya dong, dipancing. Menurut Aul seberapa penting setiap orang atau setiap kita deh, khususnya perempuan ini memiliki kemampuan tuh? Ya kalau buat teman-teman perempuan nih, khususnya mungkin teman-teman yang memang sekarang, aku masuknya mungkin ke teman-teman adik tingkat yang sekarang ya, yang notabene adalah teman-teman perempuan. Menurut aku penting banget buat kalian itu nggak cuman kupu-kupu, jadi kuliah pulang karena sekarang itu udah banyak banget saingannya gitu. Maksudnya kayak saingannya tuh ya kita tahu kita udah semakin berkembang. Dikerasin lagi. Suaranya kurang keras ya? Kayak orasi aja. Oke, demo nih kita habis ini. Jadi pertama teman-teman yang kuliah itu wajib banget ikut organisasi karena itu menurut aku skill yang penting banget. Jadi kita hari ini lagi di Restless Coffee di lantai 2. Jadi kalau ada suara-suara mohon dimaafkan ya teman-teman. Kenapa jadi aku minta maaf mulu ya dari tadi ya gitu. Nah pertama itu sih organisasi. Jadi memang kebetulan dari dulu tuh aku seneng berorganisasi kuliah. Jadi dari organisasi internal sampai dengan eksternal. Selain aku nambah relasi juga dari situ aku belajar pentingnya public speaking sih. Jadi mungkin ya aku menganggap bahwa kemampuan aku public speaking sampai hari ini adalah kemampuan yang nggak tiba-tiba, bener banget Kak Ulia, jadi nggak tiba-tiba jedet, aku langsung bisa ngomong tanpa nervous gitu. Karena ya aku ikut organisasi yang sudah disebutkan Ulia, yang sebenarnya ya dibandingin Ulia mah Enggak ada apanya. Biasa, suka merendah gitu. Suaranya Jadi kurang tinggi Aul. Oke, Aku Ul, ya. semangat loh. jam malam nih gitu. Jadi pertama ya buat teman-teman perempuan emang harus join organisasi sih, karena dari situ akhirnya kalian akan nemuin relasi yang kita nggak pernah tahu loh. Ternyata relasi di komunitas itu akhirnya di dunia kerja bisa menjadi partner kerja kamu, partner diskusi kamu, atau bahkan kamu bisa dapetin kerja itu ya dari teman-teman komunitas kamu kayak gitu. Oke, berarti penting banget. Penting banget. Penting banget. Jadi buat adik-adik tingkat, jangan kuliah pulang ya dek. Kalau kamu harus milih dan tapi penting banget milih organisasi, milih komunitas yang menurut aku yang sesuai sama kesukaan, ke apa ya, yang sesuai sama kalau ngomongin passion kayak bukan kejauhan, barangkali belum nemu passion. Iya, jadi kayak sesuai dengan apa yang kamu suka aja. Kalau misalkan kamu suka nulis, ya udah ikut komunitas menulis gitu. Jadi ya gitu deh. Oke. Nah teman-teman, udah dijawab nih ya sama Aul bahwa pentingnya kita punya kemampuan apa tadi, suatu kemampuan gitu. Suatu kemampuan itu sangat penting dan bisa didukung dengan cara kita mengikuti atau join di salah satu organisasi atau komunitas. Dan untuk teman-teman yang nonton video ini pasti sebelum-sebelumnya udah update dong bahwa Ngaji Bris di Paham Perempuan juga udah
ngebahas terkait public speaking itu apa, personal branding itu apa. Jadi jangan lupa untuk di like, share, dan komen. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, ya mungkin tanpa disadari akhirnya Aul tadi langsung bilang dong, ketika kita pengen bisa punya kemampuan, misal public speaking ya yang tadi sebutin, kita harus join kan ya di salah satu organisasi perkumpulan. Betul, perkumpulan yang positif ya. Kita harus garis bawah itu positif. Akhirnya kan tanpa disadari keuntungan tuh datang secara kalau ngomongin keuntungan, mungkin ada satu lagi sih Olya yang aku pengen kasih. Mungkin bukan resep ya, karena ya resep juga sih. Jadi selain kita aktif di komunitas, yang aku akan tambahkan ke teman-teman adalah pentingnya merawat, saling merawat. Jadi kayak misalnya kita udah punya temen nih kayak aku sama Olya gitu ya, kita harus saling merawat. Jadi mungkin kita bisa saling berbagi pesan. Jadi aku mau kasih mungkin sedikit cerita ya. Jadi dulu tuh aku seneng banget kayak misalnya teman aku tuh lagi bikin story, dia kelihatan lagi sedih gitu, aku pasti komen. Jadi aku meluangkan energiku buat nyemangatin dia. Kayak Ulya, contoh misalkan Ulya lagi bikin story galau nih, aku pasti kayak, Ulya semangat ya, semoga kebaikan mengelilingi kamu. Karena aku ngerasa dengan aku berbagi energi, suatu saat ketika aku sedih tuh akan ada orang yang memberikan energi itu ke aku. Dan ya kenal lagi kayak ada bunyi jeduk-jeduk. Dan itu terbukti sih sampai sekarang. Kayak misalnya aku tiba-tiba lagi sedih, ada temen aku yang tiba-tiba, Aul kamu lagi apa? Kamu capek ya? Semangat ya Aul, kayak gitu. Jadi itu kayak ya pentingnya merawat. Selain pentingnya join komunitas, kedua pentingnya merawat apa nih Kak? Merawat pertemanan, merawat relasi. Karena kita banyak relasi tapi kita nggak bisa merawat. Merawat itu bukan dengan kayak harus kemana-mana bareng, cuman ya kita pasti tahu kan teman mana yang bisa memberikan dampak positif itu Kak. Betul. Oke. Tadi mau dibahas nggak yang keuntungannya? Boleh dong, silahkan. Yang mana ya keuntungan? Keuntungan ketika kita sudah join ke salah satu komunitas, akhirnya kita punya kemampuan tadi. Keuntungannya ya keuntungan dari ini ya, ngeblank lagi aku. Keuntungan dari join komunitas. Selain relasi, kita jadi bisa ngedapetin insight dari teman-teman yang lain nih. Kayak contoh, ternyata aku punya temen yang dia concernnya di dunia pendidikan, dimana aku juga butuh input-input tentang contoh buku nih. Dia S2 nih kebetulan. Nah, terus waktu di kampus kita teman satu komunitas, terus dia S2 dan aku kebetulan memang belum dapat kesempatan S2 karena aku merasa aku bisa merawat pertemanan itu sama dia. Akhirnya aku dapat input-input tentang buku-buku yang mana sih yang bisa bagus untuk menambah insight aku kayak gitu. Jadi itu sih konsepnya kalau ngomongin tentang insight di dunia di bacaan-bacaan kita ya, karena ya sampai sekarang memang aku masih mewajibkan diriku untuk membaca sih, kayak 1 bulan tuh harus baca berapa buku gitu. Salah satu pengalaman organisasinya adalah Aul ikut IMGK. Jujur Li, ketika aku ngelihat teman-teman yang memang dia domisilinya dari Gunung Kidul, aku bukan untuk merendahkan ya Aul. It's okay, emang kita sering kok dapetin insight-insight yang negatif. Aku berpikirnya adalah Gunung Kidul kan nan jauh di sana gitu kan, dengan letak geografis yang tentunya kalau kita dari UIN Sunan Kalijaga aja jauh banget, jalannya berkelok-kelok gitu. Jadi kayak jauh dari peradaban nih Aul gitu. Aku pikir orang-orang Gunung Kidul itu orangnya tuh nggak open minded gitu. Terus gimana orangnya? Terus kayak aduh nanti aku di serang keroyok kayak nggak apa-apa itu kan POV kan. Iya, maksudnya tapi akhirnya kan POV-nya kan terjawab dengan ternyata nggak juga kok orang Gunung Kidul. Kukira orang Gunung Kidul tuh nggak yang maju ke kota-kotaan gitu anaknya. Bener-bener wong sing ning deso gitu ya. Bukan ya aku takut digoreng sih. Ya gitu, maksudnya sorry ya teman-teman Gunung Kidul, tapi akhirnya aku jadi terbuka nih gitu ngelihat salah satu temanku Aul, ada nanti Ida gitu kan. Ternyata anak-anak Gunung Kidul tuh lebih dari anak Jaksel kok gitu. Maksudnya entah secara fashion, entah secara kemajuan pengetahuan gitu. Pengetahuan sih mungkin ya kalau. Iya gitu. Terus karena itu yang lebih penting gak sih? Iya, dan kita semua tahu yang turis-turis kita katakan ya di Jogja, siapa sih yang nggak mau ke Jogja dan siapa sih yang nggak
bisa kangen sama Jogja gitu karena katanya Jogja kan berhati nyaman katanya walaupun banyak begalnya. Jadi aku lihat-lihat gitu kan Gunung Kidul lebih ke solid aja sih orangnya. Iya, orang-orangnya solid. Terus ada ini loh secara SDA-nya tuh benar-benar diraup banget. Oke, tadi teman-teman tadi pasti ini tahu lah viralnya kasus yang itu pemilik atau investor sih ya mungkin ya. Investornya yang Raffi Ahmad. Ya, disebut aja dong biar kita sebut aja. Biar panas gitu kan. Kan tadi Ule udah mungkin tadi bridgingnya dengan menganggap bahwa sebenarnya awalnya Ule melihat orang-orang anak-anak Gunung Kidul itu tuh tidak semodern itu ya, secara betul. pengetahuan. Susah kali aku ngomong itu ya. Terus nah, ternyata ketika bertemu dengan teman-teman Gunung Kidul yang nggak cuman aku, mungkin ya ada teman-teman yang lain kayak tadi udah disebutin Ida gitu kan. Yeah. Terus sebenarnya banyak banget teman-teman Gunung Kidul yang mereka tuh punya keunikan yang bahkan bukan keunikan ya, mereka punya value yang bisa mereka angkat. Cuman mungkin sekarang ini belum banyak dipublish oleh media. Jadi aku akan sebutin beberapa teman-temanku di Gunung Kidul. Contohnya kayak ada namanya Mbak Elvi Husnia, dia punya Ponjong Menyapa. Dia di situ punya kebun sendiri, benar-benar yang dia ngerawat kebunnya. Dia menanam banyak tanaman di situ dari bibit-bibit yang dia olah sendiri, dan bibit itu memang ya dari Gunung Kidul gitu. Dan juga ada sekolah pagesangan. Sekolah pagesangan. Dan karena aku juga dulu sempat ikut masuk menjadi relawannya. Jadi ada Mbak Diah Widuretno, itu founder sekolah pagesangan. Yang teman-teman harus tahu bahwa Gunung Kidul tuh punya sekolah pagesangan. Nah, ini nih yang akhirnya gitu loh. Oh alah. Ponjong Menyapa, dan ya ini mungkin agak keluar konteks dari Mandiri Finansial ya. Cuman kalau ngomongin tentang Mandiri Finansial, yang posisi aku sekarang, ya alhamdulillah aku diamanahi sebagai markom di sebuah perusahaan perhiasan itu, ya karena selain kemampuan aku bergabung dengan teman-teman komunitas, ya bukan kemampuan aku ya, mungkin keinginan aku berkesadaran bersama teman-teman yang di luar konteks dari teman-teman perusahaan aku gitu. Jadi kayak yang kalau ada yang bertanya, kok Aul bisa sampai di fase ini, yang sebenarnya mungkin buat beberapa orang fase ini tuh fase yang biasa aja, tapi buat aku sampai di fase ini tuh sebuah ya aku bisa bilang pencapaian gitu. Kayak aku merintis karir ini selama 4 tahun gitu kan. Ya gila, keren banget sih. Ada ini nggak ya, ada terus jadi di belakang itu tuh ada hal-hal yang membuat aku bertahan gitu ya, karena hidup di dunia korporat tuh tidak semenyenangkan itu gitu. Karena banyak hal yang akhirnya bikin kita burn out. Nah, terus di belakang aku itu ya ada teman-teman yang komunitas yang menyadarkan aku bahwa hidup kamu itu nggak cuma tentang perut kamu doang gitu. Meskipun perut kamu belum kenyang, ya kamu harus memikirkan bahwa bumi ini lagi nggak baik-baik aja. Mungkin ini sebenarnya nggak muluk-muluk ya, tapi ketika aku bertemu dengan teman-teman sekolah pagesangan, teman-teman komunitas kayak di Gunung itu ada komunitas yang melestarikan resan gitu kan. Ya resan itu kayak ya aku merasa bahwa ini loh yang sebenarnya yang aku ingin yang bikin aku tuh tetap bisa bertahan hidup. Karena kan hidup harus seimbang ya Ul ya. Kita mikirin tentang isi perut, tapi kita juga harus mikirin kalau teman-teman yang lain mungkin beda gitu kan. Ya akhirnya hal-hal yang membawa aku bisa bertahan di dunia korporat salah satunya adalah mempertahankan hidup yang berkesadaran sih. Meskipun mungkin kalau dibandingin teman-teman yang concern sama lingkungan, aku belum ada apa-apanya. Cuman aku merasa kayak aku udah nggak makan makanan junk food, aku udah lebih concern sama sampah, meskipun untuk diriku sendiri, karena kayak ya udah udah satu hal yang bisa bikin aku merasa bahwa hidup harus memikirkan lingkungan sekitar kita juga. Ini kan jadi the real of pribadi yang bermanfaat. Oke, thank you atas jawabannya terkait apakah menjawab Gunung Kidul. Kayaknya menjawab ya, beneran lu. Terus ini tadi langsung ke gongnya tadi. Mandiri Finansial. Seberapa penting perempuan itu harus punya kesadaran dan kemampuan mandiri secara finansial? Oke. Ya.
Tadi mungkin kita agak ini Olia nggak apa ya, kita kan agak sedikit keluar ya tadi. Olia memancing aku untuk berbicara lingkungan. Nah karena aku senang sekali dipancing ngobrol itu, jadi aku agak panjang ngomonginnya. Jadi berangkat dari komunitas, organisasi, terus menjalin, mempertahankan relasi, merawat pertemanan, terus akhirnya berkesadaran. Yang akhirnya gongnya Olia nanya ke aku, seberapa penting perempuan yang mandiri finansial ya. Ya menurut aku penting banget. Penting banget guys. Ini harus berulang-ulang kali. Penting banget. Jadi harus dibawa dan penting banget. Baik yang masih single, yang sudah berpartner, maupun yang sudah punya anak, keluarga. Apalagi ya kan, garis bawahnya apalagi gitu. Pentingnya mandiri finansial, karena mandiri finansial tuh menurut aku nggak melulu tentang bagaimana kita memiliki karir, karena aku sangat mengapresiasi teman-teman aku yang dia full time ibu rumah tangga, tapi mereka masih berusaha mengupayakan untuk mendapatkan cuan, karena kan sekarang banyak banget ya cara-cara untuk mendapatkan cuan dengan jadi konten kreator, dengan jadi influencer, nah terus banyak lah blogger kayak gitu. Jadi aku selalu mengapresiasi teman-teman yang merasa sadar bahwa pentingnya mandiri finansial. Karena apa? Penting untuk diri kita sendiri. Yang pertama, karena setidaknya kita mampu untuk at least kita bisa bangga ketika kita tuh lagi butuh sesuatu. Kayak contoh deh, kita mau beli buku gitu. Kalau kan aku kayak biasanya aku punya beberapa list buku nih. Kita nggak bisa mengandalkan penghasilan dari laki-laki aja, karena kita nggak pernah tahu ternyata di lapangan nggak tuh, di rumah tangga kita, ini untuk yang sudah berkeluarga gitu kan, di rumah tangga kita ternyata pasangan kita mendapatkan PHK, pasangan kita ternyata mendapatkan rezeki sakit, katanya kan sakit juga rezeki. Nah, ketika kita sudah mendapatkan kemampuan finansial itu sendiri, kita bisa membackup rumah tangga itu. Nah, tapi buat teman-teman yang single apalagi, selain pinter nyari cuan, harus pinter juga nabung setiap bulan. Ya, teman-teman, sebenarnya ini lebih cocok di sebenarnya ngomongin tentang finansial itu lebih cocok sama pakarnya. Ya kan? Tapi si Ulia ini yang baik hati ini, teman-teman, meminta aku untuk menceritakan. Karena dia the real of perempuan yang memiliki kemandirian secara finansial. Amin. Jadi selain pintar mencari cuan, harus pintar nabung. Hal yang menurut aku bisa bikin aku untuk nabung adalah menyadari tentang lifestyle. Kita nggak bisa ngikutin lifestyle. Maksud aku di sini adalah kita harus tahu mana bedanya kebutuhan sama keinginan. Betul. Nah, kalau orang-orang bilang ketika mau beli sesuatu harus dipikirin 7 kali dulu, itu bener banget. Jadi ya kalian teman-teman perempuan ini yang cantik jelita harus bisa bedain kebutuhan atau keinginan, karena kita tahu sendiri ya, media sekarang sudah disetir oleh mana, kita tahu kan, platform mana yang sudah menyetir kita semua, kita tahu, dan isinya apa aja kita tahu. Ada banyak hal di situ yang bikin budaya kita untuk menjadi hedon. Itu POV aku ya, itu POV aku ya Olia. Jadi kita penting banget buat nabung. Jadi mandiri finansial tanpa nabung menurut aku sama aja sih. Iya, benar. Tuh. Beriringan ya, berarti. Beriringan, betul. Akhirnya kan jadinya begini kan, tuh. Sampai puncak. Intinya adalah mandiri finansial tanpa teman-teman aware tentang financial planning itu sama aja bohong. Karena gini, ngomongin mandiri finansial itu sama dengan teman-teman sadar bahwa mana sih alokasi kebutuhan, mana sih yang buat priority. Ya banyak lah sekarang platform-platform gratis yang menjelaskan, yang bikin kelas tentang nabung harus berapa persen. Kayak dana darurat, gitu-gitu kan. Betul banget. Jadi ya kurang lebih seperti itu sih. Thank you atas sharingnya, Ul. Sama-sama. Tapi aku mau nanya dong. Meskipun ini kayaknya agak kiri kanan. Gak apa-apa. Aku mau nanya dong. Boleh. Sejauh ini yang menjadi tantangan atau ketakutan, kekhawatiran Alul pribadi untuk menjalani kehidupan ke depan. Maksudnya gini, kamu kan tadi udah memiliki kesadaran akhirnya ketika sudah join di perkumpulan atau komunitas tadi ya, bahwa kita hidup nggak melulu mikirin
untuk perut kita aja, tapi gimana kita juga peduli sama keadaan sekitar, lingkungan, orang lain, keluarga, dan lain sebagainya. Itu juga di luar ketika kita masih sendiri ataupun nanti kita akan berkeluarga. Betul. Ketakutan apa yang ditakuti atau dikhawatirkan oleh Aul hari ini? Wow, bikin keringet dingin guys. Ketakutan yang aku takutkan. Bentar nih, walaupun memang ketakutan memang hanya ada di pikiran kita aja. Ya, oke. Overthinking tuh pasti nggak sih? Iya sih. Kayak mostly setiap perempuan tuh pas, apalagi kalau mau haid, mau menstruasi ya, pasti kayak ada ketakutan. Ketakutan aku sekarang atau gimana tadi? Iya, sekarang. Kalau ketakutan aku sekarang mungkin ketakutan terbesar aku itu ya tadi Ulia yang udah aku sampaikan. Jadi aku takut tidak bisa menjadi manusia yang taat. Karena distraksinya banyak banget. Jadi kalau ngomongin karir ya kita bisa belajar lah. Kayak kamu kerja di sebuah perusahaan, kamu harus terus belajar. Itu yang pertama. Kalau ngomongin pasangan, jodoh, ya kadang ada ketakutannya sih, takut jagain jodoh orang. Jangan dong. Jangan di-spill. Jangan. Semoga jodoh ya. Amin. Mari kita aminkan teman-teman. Terus ya terus yang soal kematian gitu. Ya aku mungkin Bu Nyai yang satu ini bisa memberikan pencerahan nih, bagaimana caranya untuk tidak merasa takut akan kematian gitu. Oh ya, aku juga takut mati, coy. Iya. Ya itu kalau ditanyain pertanyaan yang paling takutkan adalah takut tidak bisa menjadi manusia yang lebih taat dari banyaknya distraction yang ada gitu kayak. Oke. Itu. Jawab nggak? Tapi makasih atas jawabannya Mbak Ul ya. Oke, sama-sama Mbak Ul ya. Tapi yang aku lihat teman-teman tadi, kenapa dia masih nanya terus kan? Kenapa gitu aku diajakin podcast? Karena aku melihat bahwa sosok Aul ini adalah sosok perempuan yang tangguh, struggle, pekerja keras banget coy, 5 tahun loh di jewelry itu. Kayak yang wow gitu kan. Terus menurutku tadi kayaknya cuman formalitas aja jawaban takut itu tadi. Karena apa? Karena aku tahu usaha yang dia kolaborasi dengan calon partnernya itu dengan nama Baik Bakery. Wow, akhirnya masuk juga nih Baik Bakery. Welcome Baik Bakery. Welcome. Makasih loh Ul ya. Iya. Aku ini loh, maksudnya kerasa gitu ketika orang-orang yang positive vibes apa good vibes. Waduh, takut bener loh yang tadi kamu ceritain, kayak aku pernah meluangkan atau memberikan energiku untuk ngasih komen ke teman-teman. Pernah ya ke aku ya? Aku lupa ya, karena aku kemarin-kemarin kayak galau. Kamu sibuk mulu. Enggak. Hubungin aku karena ada maunya. Itu tuh benar kerasa loh awal gitu. Benar kerasa kayak vibrasinya tuh ngena gitu. Vibrasi nggak? Beneran aku nggak bohong loh awal. Takut satu lagi, aku takut orang ekspektasi tinggi banget sama aku loh. Gini teman-teman, maksudnya ngomongin kita takut tidak menjadi orang yang taat gitu. Walaupun tadi ya taatnya tuh nggak cuma di agama, kita nggak sholat, bukan. Tapi mungkin kita definisikan sederhananya adalah kita takut menjadi orang atau menjadi pribadi yang tidak baik atau kurang baik itu tadi. Walaupun orang-orang selalu bilang bahwa baik itu relatif, gitu. Ya kan? Ya sih. Maksudnya gini, ketika orang-orang yang tadi vibrasinya ngena sampai akhirnya ke aku, positive vibes-nya gitu, happy-nya gitu, optimisnya gitu. Menurutku pertanyaan yang aku layangkan tadi sebenarnya sih agak ngetes aja teman-teman. Padahal CPRS nggak sih dites? Parah banget. Kulihat Auli kayaknya orangnya optimis aja. Tapi aku doain semoga nggak jagain jadi orang ya. Jangan ya Allah, amin. Amin. Semoga beberapa tahun yang akan datang. Baik Bakery semakin berkembang. Oh ya amin. Baik Bakery Institute. Aduh amin. Ulia kenapa kamu bisa menebak apa yang ada di dalam ini senayang deh. Parah. Gila keren banget ya. Thank you, vibrasinya udah kena banget. Waduh, ya. Amin. Udah transfer positif banget. Ini beres nggak? Enggak beneran. Mau closing statement? Apa ya? Closing statementnya mungkin karena ini platformnya Paham Perempuan, jadi buat teman-teman kayaknya wajib follow akun ini karena selain foundernya adalah orang yang positive vibes. Kok jadi balik-balik gitu ya? Biasa, Markom kan harus ada peres nggak? Tapi ini nggak peres. Karena sebelum aku diajakin podcast kan aku profiling juga ya. Paham Perempuan itu apa? Ulia ini tuh
kenapa sih gitu dia membuat sebuah paham perempuan, ternyata ya tujuan mulianya. Waduh. Meskipun tidak terdeskripsikan di sini kenapa beliau ini meng-create sebuah paham perempuan, tapi kan tujuannya kan terlihat ya teman-teman, bahwa dia ingin menyebarkan energi-energi baik. Amin, gitu Ya, aja deh. semoga sedikit penyampaian aku yang sebenarnya mungkin masih tidak dibungkus dengan baik ini bermanfaat buat temen-temen. Amin. Nah, ada lagi nggak closing statementnya? Iya dong. Iya dong. Jangan lupa follow Bakery. Oke, jangan lupa aku kerasin nih teman-teman. Jangan lupa follow akun Aulia Hope, ya kan? Iya, betul. Jangan lupa follow juga akun Baik Bakery. Bakery. Jangan lupa follow akun Jewelry tadi. Iya, boleh Sofia. Oke, karena kita sebagai perempuan katanya biasanya nih dalam setiap hubungan perempuan itu membutuhkan kepastian, tapi ada juga yang sikonnya atau realitanya nggak kayak gitu. Tapi kebalikannya, untuk teman-teman perempuan yang nggak, yang mau nyari perhiasannya untuk pernikahan, boleh banget mampir di Sofia Jewelry. Ya, nanti kita Markomnya kasih nih, senggol kasih dong, Bos. diskon. Emang ya, Mulia, Aul, dan Ulia. Iya. Aku ucapkan terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Pas lagi nggak sih? Sesama sahabat yatim. Yoi, yang keras loh Harusnya yatim kamu pride. main ke Gunung Kidul. Iya. Karena Bad Bakery juga bawa campaign lokalitas, kenapa tadi aku nggak masukin? Ya, kenapa tadi nggak ngebawain? Kan ini dia. Kan kamu Bad Bakery. iya deh, besok ya. Oke, kalau Kita nggak ketemu dirimu lagi. aku tunggu di Cirebon, terus aku dijemput gitu kan, terus ke sini gitu kan. Nah, Oke. oke, aku ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Aulia Hub. Dengan senang Aul hati. Bakery, aku Aulia Bakery baik gitu. Aku yang terima kasih banyak sudah mengundang Sorry ya. manusia biasa yang sedang berusaha untuk Kita semua human being loh. Oh iya. Kalau nggak biasa wali dong. Oke, teman-teman, closing. pastiin banget nonton Seram Podcast kali ini dari awal sampai akhir, no skip biar teman-teman bisa jadi sosok perempuan atau bisa menjadi salah satu panutan sebagai sosok perempuan yang memiliki kemandirian secara finansial. Dan benar kata Awal, kita hidup di dunia ini tidak hanya melulu berpikir isi perut kita atau isi kepala kita, tapi kita juga hidup dengan makhluk yang lain, maksudnya dengan sesama manusia, dengan alam, dengan lingkungan sekitar. Jadi jangan pernah bosan untuk menjadi pribadi yang bermanfaat, pribadi yang baik, ya kan? Ya. Karena hal-hal yang diawali atau diniati dengan baik akan mendapatkan hasil yang baik juga. Pastiin teman-teman juga udah subscribe ya di kanal YouTube kami di Paham Perempuan, dan klik loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Semoga Serawung Podcast kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Jangan lupa like, share, dan komen untuk teman-teman Fishum, teman-teman Ilkom yang seangkatan kakak kelas, adik kelas. Boleh banget mampir di kolom komentarnya tanpa sungkan, dan kita sangat membuka pintu kritik dan saran sebesar-besarnya untuk teman-teman semua. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perempuan berdaya. Dah.